Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali buat teman-teman yang meluangkan waktunya untuk belajar di channel saya, Bang Raja. Mudah-mudahan channel ini bisa membantu teman-teman yang mungkin belum bisa atau belum paham bagaimana membuat sebuah database. Nah, di tutorial kali ini saya Bang Raji sebagai instruktur akan mencoba memberikan ilmu bagaimana membuat sebuah database yang baik ya. Oke, teman-teman. Tapi sebelum ke sana, sebelum membuat database yang lebih baik, tentunya kita harus yang mengerti dari dasar-dasarnya dulu. Nah, gitu. Makanya video ini sengaja saya buat per tab-tab, jadi enak untuk teman-teman untuk mempelajarinya. Misalnya kemarin kan kita sudah belajar dan mencoba query sederhana di dasar penulisan query seperti use, version, kan ada kemarin ya di video kedua kemarin. Nah, pada tutorial kali ini kita akan mempelajari query untuk membuat, melihat, menggunakan, dan menghapus database di MySQL ini. Nah, nanti teman-teman akan melihat beberapa query, nanti ada create, show, use, dan drop database. Nah, itu teman-teman ya. Teman-teman, sebenarnya dalam penggunaan sehari-hari kita ini, sebuah aplikasi biasanya hanya memiliki sebuah database. Contohnya gini, kalau kita memiliki toko kasir, misalnya kita ingin membuat aplikasi kasir, maka kita cukup membuat satu nama database, misalnya aplikasi kasir Bang Raja, misalnya gitu ya. Atau misalnya kita membuka warung kopi deh, misalnya berarti database namanya aplikasi kasir kopi. Nah, misalnya warung kopi, anggap saja kita sebut dengan namanya Kona Coffee misalnya. Berarti kita buat create, nama database-nya adalah aplikasi kasir Kona Coffee. Nah, di dalamnya itu baru nanti banyak kumpulan-kumpulan tabel yang mendukung. Misalnya ada tabel nama barang, misalnya kalau kopi ya tabel nama-nama kopi, nanti ada nama tabel transaksi, detail transaksi, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu bagaimana membuat database secara sederhana. Oke, begini, silahkan teman-teman buka SAM-nya dulu, aktifkan dulu SAM-nya. Oke teman-teman ya, SAMPP ini kita akan teman-teman aktifkan dulu. Ingat kemarin yang kita aktifkan itu adalah yang MySQL. Ini tombol startnya diklik saja. Oke, pastikan di sini sudah ada tombol yang dari start jadi stop. Oke ya teman-teman ya. Ini di minimize atau di close ya tidak masalah, terserah, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita membuatnya menggunakan command from, berarti Windows R, kemudian klik OK. Oke, teman-teman. Gini. Kita langsung masuk saja. Berarti kemarin kalau untuk masuk ke C, CD titik 2 kali enter, ini kan masih ada si user, maka klik lagi CD titik 2 enter. Nah, sekarang bagaimana cara masuk ke MySQL atau MariaDB? Caranya adalah CD spasi XAMPP garis miring. Ingat, garis miringnya yang ini sama dengan garis miring yang di C ini. Itu aja patokannya teman-teman ya. Garis miring yang ini di setelah SAM ini sama dengan sebelah C ini. Oke. MySQL garis miring lagi bin enter. Oke, kemudian ketik lagi MySQL min u root min p. Nah, enter.
enter. Oke, ini berarti kita sudah siap masuk di MySQL atau di MariaDB. Nah, sebagai catatan teman-teman, nanti untuk masuk ke MariaDB ini teman-teman harus melewati ini. Jadi ketika udah di close, masuk ya ketik lagi nih cd exampp mysql bin, ketik lagi MySQL min urut min p, password tinggal di enterkan saja kalau misalnya teman-teman di awal nyetingnya tidak menggunakan password. Biasanya sih nggak ada password ya, langsung di enter saja udah gitu. Oke, kita mulai untuk membuat sebuah database. Oke, gini teman-teman. Oke ya, misalnya untuk membuat itu ada nama filenya create. Oke, create database. Anggap saja mahasiswa. Oke, mahasiswa titik koma. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, ini kalau kita enter pasti akan error, bener nggak? Tuh, error. Kenapa? Karena tulisannya salah. Yang benernya gini, create atau create database mahasiswa titik koma. Oke, ini teman-teman ya. Ini kalau di enter baru berhasil. Kalau berhasil, keterangannya adalah query oke. Nah, ini kalau sudah berhasil. Oke. Kemudian, misal nih kita ingin melihat database yang udah kita buat. Oke, teman-teman ketik show databases titik koma, enter. Nah, coba kita lihat. Kita kan bikin database mahasiswa. Sekarang database yang sudah ada sudah masuk nih, yang udah kita buat mahasiswa. Oke, teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimana nih? Misalnya kita nggak tahu. Oke, kita nggak tahu nih. Ini database mahasiswa udah ada apa belum? Tiba-tiba kita langsung bikin create database mahasiswa titik koma. Kan kita nggak tahu. Kita anggap saja kita belum show database gitu. Kita enter. Maka dia akan memberi keterangan error, mengatakan bahwasanya tabel mahasiswa ini itu sudah ada kayak gitu. Nah, bagaimana supaya tidak menampilkan error? Nah, gini teman-teman caranya. Nanti kita tulis lagi create database. Oke, sudah teman-teman. Kemudian if not exist. Oke, udah exist sesuai dengan ini ya, exist apa mahasiswa titik koma. Nih, sebenarnya yang baik itu seperti ini teman-teman kalau kita ingin membuat sebuah database. Jadi ada if not exist, maksudnya gini, kita akan membuat database jika kita tidak tahu database itu sudah ada atau belum dalam penyimpanan database itu sendiri. Nah, makanya kita menggunakan if not exist. Nah, jadi teman-teman tidak akan dapat nih keterangan yang error seperti ini. Seperti itu ya. Ini sebenarnya dia tidak membuat database baru, tapi dia langsung membaca, oh ternyata database mahasiswanya itu sudah ada. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Maksudnya dia hanya menimpa saja, bukan menimpa juga sih. Maksudnya gimana ya? Ketika dibuat menggunakan Access ini, dia oh ini udah ada ya, nggak perlu dibuat database baru lagi. Itulah intinya. Nah, ini misalnya menggunakan if not exist. Oke, teman-teman, coba kita lihat lagi. Show databases titik koma, enter. Oh, tidak ada penambahan baru lagi kan? Padahal kita sudah buatnya 2 kali, tapi dia tidak perlu nambahin. Makanya disarankan kalau teman-teman ingin membuat database, teman-teman gunakan yang ini,
create database if not exist mahasiswa. Itu biasanya lebih aman. Tapi sebenarnya seperti ini juga tidak masalah. Tapi takutnya tiba-tiba teman-teman kan bingung nih, masih baru. Bang, ini kok error ya punya saya? Nah, jangan khawatir, sebenarnya itu tabelnya sudah ada gitu ya. Oke, sekarang kan banyak nih database di dalam penyimpanan. Kita hanya ingin untuk menggunakan database mahasiswa. Caranya gimana? Jadi cukup menggunakan perintah use mahasiswa titik koma. Ini maksudnya kita akan menggunakan tabel mahasiswa. Maka kita gunakan perintah use. Oke ya. Sampai di sini aman ya teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Nah, setelah itu kita enterkan saja. Nah, ini berarti database yang sudah kita buat udah siap untuk dieksekusi, baik itu untuk mau menambahkan tabel, mau menghapuskan atau lain sebagainya, itu bisa. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakan query hapus. Nah, jika database sudah kita tidak gunakan lagi nih teman-teman, kan saya bilang tadi menghapus ya, tidak gunakan lagi, mungkin kita akan menghapusnya. Jadi proses penghapusan ini termasuk seluruh tabel dan isi-isinya. Jadi kalau teman-teman menghapus tabel database mahasiswa ini, jadi tabel-tabel yang di dalam database mahasiswa ini akan ikut terhapus semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang jadi catatan teman-teman. Jadi teman-teman kalau memang betul-betul database ini sudah tidak digunakan lagi, ya silahkan teman-teman hapus. Tapi kalau misalnya masih digunakan, ya teman-teman tidak perlu menghapusnya. Oke, begini. Kita coba dulu hapus ya. Coba kita hapus dulu. Berarti kalau hapus itu perintah query-nya adalah drop database mahasiswa, karena kita ingin menghapus tabel mahasiswa. Enter. Oke, maka secara otomatis tabelnya sudah terhapus. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita cek lagi nih, show data access. Sudah terhapus belum? Sudah. Nah, ini kan tidak ada lagi nih database mahasiswa, sedangkan yang di atas masih ada kan. Nah, karena udah kita hapus, maka database yang kita buat barusan itu hilang, sudah terhapus. Begitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin ada pertanyaan gini, gimana jika kita berusaha menghapus database mahasiswa ini yang mungkin tidak ada, misalnya gitu. Misalnya kita tiba-tiba ingin menghapusnya nih, drop database mahasiswa, sedangkan ini dalamnya nggak ada. Nah, ini kan error nih. Ini maksudnya datanya tidak ada. Dia ingin menghapus apa sedangkan datanya tidak ada. Nah, untuk itu teman-teman bisa menggunakan yang seperti tadi. Berarti drop database, kemudian if kemudian mahasiswa titik koma, jangan sampai lupa. Oke teman-teman ya, jangan sampai lupa ya, titik komanya enter saja, maka query oke. Jadi sebenarnya dia tidak menampilkan error, ini sebenarnya fungsinya. Oke teman-teman, saya rasa cukup mudah bagaimana membuat database, bagaimana cara menggunakan database. Ya, ini tidak begitu sulit lah teman-teman. Ingat kalau untuk membuat itu perintahnya create. Oke, ini. Nah, jika sudah sebutin ini sebenarnya adalah nama database-nya apa. Oke teman-teman ya. Ini nama database-nya apa. Kemudian kalau untuk melihat hasil database yang kita buat, berarti show databases. Jangan lupa titik koma untuk melihat hasilnya. Oke, sedangkan untuk menggunakan database yang akan kita gunakan, berarti use nama database-nya apa.
Jangan lupa titik koma tadi kan nama database adalah database mahasiswa. Oke teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup untuk penggunaan pembuatan query yang simple ya, yang simple dulu, yaitu mengenai menghapus, membuat, dan cara menggunakan database di MySQL ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya teman-teman, kita akan ngebahas mengenai apa ya, enaknya kita bahas tabel deh. Kan kita sudah belajar buat database ya, nanti pertemuan berikutnya kita langsung membuat tabel. Jadi kan enak, kita buat database-nya, kemudian setelah buat database, di dalam database itu kita isi dengan tabel-tabel yang ada, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup materi yang ini. Nanti silahkan teman-teman coba di laptop teman masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang baru datang untuk menonton di channel ini. Semoga teman-teman diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita untuk dengan mudah menebar kebaikan dan tetap belajar untuk meningkatkan kreativitas kita. Sekali lagi, saya Bang Raja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.